Apalagi atas dasar PKS. Maaf, saudara-saudara, PKS itu adalah Ikhwanul Muslimin. Itu adalah sayap dari Hamas. Hamas itu tidak pernah tenang kalau melihat ketenangan sebuah pemerintahan. Hamas tidak suka dengan Israel. Hamas tidak suka dengan Fatah Palestina. Mereka pokoknya berantam terus. Kalau bukan mereka, pokoknya mereka walaupun jumlahnya sedikit berani berantam adu jotos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel terbaru saya. Jadi kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Di sini Saifuddin Ibrahim Bonga ini terus menjadi provokator. Dia mengatakan bahwa Hamas ini sangat membenci Israel. Palestina itu sangat membenci Israel. Seolah-olah Israel ini tidak pernah melakukan penyerangan. Jangankan membenci sebuah kelompok atau sebuah negara. Saifuddin Ibrahim ini apabila dia ini tidak suka dengan istrinya, maka dia mengatakan macam-macam tentang istrinya. Contoh, Saifuddin Ibrahim mengatakan istrinya itu murtad hanya modal BH bolong. Kalau kita amati kata-kata dari Saifuddin Ibrahim, murtad karena BH bolong, berarti kan Sarah Ayu itu murtadnya karena kemiskinan. Dia ini mengatakan macam-macam tentang mertuanya, menjelekkan istrinya pun dia sanggup. Ini sebelum bercerai, masih bersifat suami istri, masih sah suami istri. Tapi karena Sarah Ayu pulang, Saifuddin Ibrahim ini mengatakan istrinya sering ditiduri oleh laki-laki lain. Termasuk di sini Febri dan seorang pengusaha yang lebih tua dari Saifuddin Ibrahim. Jadi di sini kan beberapa hari ini kalau kita perhatikan ya video dari Saifuddin Ibrahim ini terus membahas Hamas, bahwa seolah-olah Hamas ini harus kita benci, Hamas ini harus kita musuhi, karena Hamas dan Palestina ini melakukan penyerangan. Padahal Israel itu tidak pernah melakukan penyerangan terhadap Hamas dan Palestina. Jadi buat teman-teman sekalian jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Mahfud MD memang orang jujur, tidak pernah korupsi. Tetapi mulutnya itu sangat berbahaya. Otaknya itu adalah otak kadruniyah. Itu otak kadrun itu, Mahfud MD itu. Mulutnya jahat di dalam hukum. Bagaimana dia mengkriminalisasikan itu Panji Gumilang. Dan bagaimana dia mengkriminalisasikan saya. Tetapi untung, karena dia yang mengkriminalisasikan saya, sehingga saya nggak bisa balik ke Indonesia. Jahat itu Mahfud MD. Dengan omongannya itu pada saya, langsung keluar surat tersangka untuk Saifuddin Ibrahim. Kalau Saifuddin Ibrahim ini membahas agama Kristen itu sangat wajar sekali. Saifuddin Ibrahim mengatakan dirinya dikriminalisasikan oleh Pak Mahfud MD itu sangat wajar sekali. Tapi kalau Saifuddin Ibrahim membahas tentang Panji Gumilang, bahwa Panji Gumilang ini dikriminalisasikan oleh Pak Mahfud MD, itu sudah nggak wajar. Kenapa? Karena bagaimanapun Saifuddin Ibrahim kan sudah pindah agama. Dari agama Islam ke agama Kristen. Alasan dia pindah agama kan karena tidak percaya dengan agama Islam. Sesuatu yang dia tidak percaya kok dia komentari. Bukan dia kritik, tapi dia caci maki, dia fitnah. Ini sesuatu yang dia tidak percaya. Ini kan orang nggak waras. Jadi kalau dia mengatakan bahwa Pak Mahfud MD mengkriminalisasikan oleh Panji Gumilang, itu pembahasan Saifuddin Ibrahim itu tidak waras. Kalau Saifuddin Ibrahim membahas tentang agama Islam, mencaci maki agama Islam, itu pun sesuatu bahasan yang tidak waras. Saifuddin Ibrahim pernah mengatakan kalau dia ini sudah melakukan sebuah perbandingan agama. Di mananya Saifuddin Ibrahim ini melakukan sebuah perbandingan agama? Orang yang melakukan sebuah perbandingan agama itu tidak mencaci maki agama yang dia tidak percaya. Orang yang pernah melakukan sebuah perbandingan agama namanya Dr. Zakir Naik. Dia ini melakukan sebuah perbandingan agama, bukan hanya agama Islam dengan agama Kristen, tapi dia membahas tentang Konghucu, Buddha, Hindu juga. Itu dia perbandingan dari semua agama, mana yang paling benar. Yang saya herankan dari Saifuddin Ibrahim, gereja dihancurkan oleh Israel, Kristen tidak boleh disebarkan di negara Israel, tapi masih membela Israel. Ada apa di balik semua ini? Kita lanjutkan. Makanya saudara-saudara, itu kalau ada pendeta yang mendukung Anies Baswedan, itu namanya, ya, saya meragukan keimanannya kepada Yesus Kristus. Masih dukung
Anies Baswedan. Saya juga tidak menyarankan untuk mendukung Ganjar Pranowo karena dia ikut mengutuk Yahudi. Udin ini kan terus menjadi provokator. Dia mengatakan kalau Pak Anies Baswedan menjadi presiden, otomatis gereja itu banyak ditutup. Apabila ada salah satu pendeta yang mendukung Pak Anies Baswedan ini menjadi presiden, maka pendeta itu katanya akan diragukan keimanannya. Jadi ini bukan namanya politik, tapi ini namanya provokator. Jadi kalau kita itu melakukan sebuah politik tidak seperti ini. Tapi kan di sini Saifuddin Ibrahim ini terus menjadi provokator. Pendeta siapa yang mau mendengarkan Saifuddin Ibrahim? Dari pendeta di Indonesia ini tidak ada yang suka dengan Saifuddin Ibrahim. Pendeta mana yang suka dengan Saifuddin Ibrahim? Karena pendeta ini menyadari apabila dia mendukung Saifuddin Ibrahim dan menyamai apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim, maka jemaahnya itu akan keluar semua. Kenapa? Karena dari segi fitnahan Saifuddin Ibrahim, contoh, Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan mayat, bahwa Nabi Muhammad SAW begitu dengan seekor kambing. Ternyata sudah kita lihat yang aslinya itu dipelencengkan oleh Saifuddin Ibrahim. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Di dalamnya hadisnya itu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa hukumannya kalau manusia berhubungan dengan seekor kambing?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak ada hukuman khusus baginya." Tapi Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini berhubungan begitu dengan seekor kambing. Seperti inilah kejinya fitnahan dari Saifuddin Ibrahim. Di sini kan sudah lain. Di sini saja sudah dipitnah oleh Saifuddin Ibrahim. Hadis yang kedua yang dibahas oleh Saifuddin Ibrahim yang populer di pembahasannya bahwa Nabi Muhammad SAW begitu dengan mayat. Padahal hadis yang sebenarnya itu Rasulullah SAW membuka jubahnya. Kalau jubah itu tentu orang masih pakai baju. Dia buka jubahnya, dia tutup jenazah ini. Rasulullah SAW berbaring di sampingnya. Ini sudah pakai kain kafan. Rasulullah menutup dengan jubahnya, menahan hempitan kubur ini. Jadi seperti itu hadis yang aslinya. Tapi Saifuddin Ibrahim ini kan sengaja Saifuddin Ibrahim fitnah agama Islam itu biar Saifuddin Ibrahim ini kan populer, mencari viral. Ujung-ujungnya viral ini kan untuk mengharapkan donasi, untuk mengharapkan penghasilan. Jadi dari segi fitnah Saifuddin Ibrahim kalau disamai oleh para pendeta, maka Kristen dalam 4 tahun di negara kita ini hanya tinggal 3%. Sekarang masih ada Kristen di negara kita ini 7,47%. Tapi kalau disamai oleh pendeta dalam 4 tahun ini akan tinggal 3% lagi. Jadi kepada teman-teman terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.